Ya, assalamualaikum. Balik lagi sama Ngocol, ngobrol colongan. Kali ini gue pengen ngobrol sama salah satu temen gue yang sekarang kegiatannya cocok tanam, dari pelatih marching band atau profesi. Cuman sekarang dia beralih ke petani muda, jadi cocok tanam, kangkung, apa segala macam sama dia nih. Yang pertama yang mau gue tanyain nih, kepikiran apa nih kok bisa sampai lu pengennya tuh cocok tanam, padahal kan lu bisa jualan di kostum juga, dia bandari kostum, di alat juga ada alat, dia juga jual alat. Jadi kok bisa passionnya gue gue mau cocok tanam dulu deh. Kenapa nih awalnya? Ya awalnya ya corona ini kali ya. Ya kita nggak tahu efeknya sampai seapa. Tapi awal corona ya udah, daripada kita nggak ngapa-ngapain, ya iseng-iseng aja. Lahan kosong ini, lahannya ini Pak, ini adanya di atas ini, di atas rumah. Di atas rumah. Bahasanya di atas genteng dah gitu. Cuman Rooftop karena atasnya dicor, dulunya tempat ngopi, ya sekarang kita kasih buat pakai pot-pot gitu dah. Ya awalnya yang penting kita tanaman ini bisa buat makan sendiri, target awalnya. Yang penting aman dah, dapur dia buat makan makanan nemu dari sini gitu ya. Semakin hari kok kita semakin semangat nih. Solusi yang lain kita belum ada, ngajar juga belum, eskul kegiatan drama juga belum tahu kapannya. Ya udah, akhirnya kita makin perbanyak jenis tanaman juga, semakin kita perbanyak juga. Wah, ada ide nih, kita ini selamat datang Pak. Selamat datang Pak Guru. Iya, ini kita kayak polybag gini, kita coba iseng jual Pak. Oh, tapi variannya banyak gitu, nggak cuman satu macam tanaman gitu kan. Ada tomat, tuh jual tomat juga kan? Tomat, pokoknya hampir jenis sayuran lah Pak. Sayuran, hampir semua jenis sayuran ada lah, cuman nggak semua banget sih. Tapi intinya yang inti kayak tomat, cabai, daun bawang, seledri, dan sawi. Banyak sawi. Buat pasarannya kira-kira buat sekarang nih, dari awal pertama lu bikin konsep beginian, yang tadinya lu cuma sekedar buat temu makan doang nih, minimal ngebantu dapur lah, sampai detik ini kira-kira gimana nih peningkatannya, penjualannya, sama ngaruh nggak nih di dapur juga kan? Kalau Cengat. iya Pak, iya. Kalau masalah penjualan ya dikata kita sedih, belum rezekinya kali Pak. Ya kejual sih kemarin, yang sering kejual tuh cabai berbuah sama tomat berbuah. Emang karena harganya kita jual murah, terus banyak juga yang relasi teman-teman pelatih juga yang semangat jualin buat ke sekolah masing-masing. Ada sih sekolah pribadi kita juga Beberapa ada yang order. Intinya yang 15 yang paketan itu, yang berbuah itu, karena stoknya udah semakin tipis, akhirnya kita juga bingung nih. Kita mau numbuhin lagi yang cabai ini kan, kali ini harganya lebih murah dari yang berbuah. Kita jual juga, cuman harganya lebih murah. Kalau kita mau jadiin berbuah itu sekitar 3 bulan Pak. Dari bibit ini. Cuman kalau yang belum berbuah emang rada murah gitu ya, maksudnya yang segede gini tuh masih murah. Iya. Cuman maksudnya kalau boleh saran, ekspansi di online lebih aji Pak. Kalau enggak dihajar di Car Free Day, jadi enggak cuman person to person, jadi enggak cuman sekedar link dari teman ke teman gitu. Coba ya, saran sih, coba deh gerilya ke jalan gitu, buka booth atau apa, itu bakal lumayan. Iya Pak, pengen jual kayak gitu, cuma di tempat-tempat di jalan atau di mana belum lihat ada jualan kayak gini. Jadi akhirnya kita
khawatir nggak laku. kagak laku. Kita malu sama tetangga katanya, lalu apa yang dijual kagak laku. Yang aneh-aneh aja sih jualan begitu lagi. Nggak, coba emang tetangga omongannya rada begitulah, semua sama. Gue juga di rumah karena memang ya sekarang kan lagi pandemi begini, kita rata-rata udah bener-bener off total, nggak kerja, ngandalin tabungan apa segala macem. Dari gue jualan jagung segala macem, ya itu jadi omongan tetangga. Intinya sih menghindari ke situ. Cuman kan kita nggak bakal tahu bro, maksudnya Ya ada rezekinya apa iya enggak di sini. rezekinya apa enggak nih di sini Ya nih kalau sekarang. buat sekarang emang belum kelihatan, tapi insya Allah lah ke depan ini kita positif aja lah, positif. Iya. Dari mulai ya tadi balik lagi kan, dari mulai sekedar ada olahan buat di dapur kan kecil-kecilan, sampai sekarang rencana mau diperbanyak. Artinya kan ini mau dijual gitu loh. Dengan harga berapapun nanti bisa dijapri nih, ntar gua ditulis di deskripsi. Iya. Ada peningkatan secara ekonomi nggak nih? Maksudnya dari mulai bibitnya, kosnya kena berapa, dengan polybag apa segala macam, dengan pupuk, maksudnya range harganya tuh Mungkin untuk awal aja Pak. Kalau bibit kita untuk paling biasanya di awal, karena kita sekarang kayak timun yang di samping sana Pak, itu kita udah bisa bibitin, terus terong juga udah bibitin, kacang panjang ini udah yang generasi keduanya, generasi pertama kita udah bibitin banyak. Jadi istilah kita ruginya cuma rugi pupuk sama rugi waktu Pak. Yang biasanya dulu kita acak-icik sejam megang duit, sekarang kita nunggu waktu 3 bulan ini Pak, Iya. untuk menghasilkan duit yang segini gitu loh Pak. itu juga ya jauh banget gitu kan bedanya dari gaji kita. Ya kita tahu lah gaji margin man seperti apa gitu kan, dengan pandemi seperti ini, dengan hasil uang yang 15.000 ya contohnya Iya. satu hari tuh udah lumayan Pak, Wah iya benar. udah lumayan banget ngebantu. Jadi ke depannya nih rencana ke depan nih buat Ceger Farm nih ya, maksudnya namanya Ceger Farm nih, mau kayak gimana nih konsepnya nih ke depannya? Entah lu mau bikin lagi pendopo di bawah dengan varian tanaman yang berbeda, atau lu mau main gue kayaknya main yang konsumtifnya nih sayuran aja deh. Udah kebaca. Kalau kita pasar sih udah kebaca. Kalau pasar itu senengnya yang tadi itu yang berbuah gitu, atau misalnya mini tapi cabe. Kemarin kita varian kita bukan di cabe, tomat, terong aja, ada sawi itu banyak Pak. Ada sawi sesin, sawi keriting, sawi pagoda, selada putih, selada merah, banyak. Tapi mungkin orang kurang gitu minatnya di situ. Kurang paham gitu ya. Taunya sawi yang biasa yang dijual gitu ya. Judulnya sawi ya sawi. Mungkin varian sawinya ya ada juga yang di lantai lantai bawah nih itu cuma sekedar ada aja. Nah kita lagi targetin yang ini, yang sepanjangan ini udah tomat, cabe sama terong aja kita fokusin. Mudah-mudahan kalau bisa jual kecil, dengan kecil kayak gini dijual ya kita jual, yang penting jadi duit. Iya. Tapi kalau misalnya nggak kejual kita gedein, kita jadiin yang harga gede. Harga gitu Pak. Tapi bener loh, gila, gua terakhir main itu kemarin Januari ya, Januari. Taman iya. Mini, acara Taman Mini gue sewa kostum sama doi segala macem. Dan tahun-tahun kemarin juga gue sering sewa dia sama dia. Di bawah nih biasanya tuh kostum tuh numpuk berbok-bok. Sekarang emang gila loh, parah pandemi ini. Wah anjing, Bisnis kostum jangan diharapin Pak. iya parah cuy, asli ngaruh banget. Bahkan bisnis kostum juga untuk besok juga ya, kan kita udah tahu agenda lomba drum band itu udah nggak ada. Iya. Mungkin nanti jadi ya jangan diharap ada lomba istilahnya. Ya, tapi do ini ngeri. Ini tingkat nih, dia nih yang ngebangun Sendokir kan lo biaya, Ya salut. tipis-tipis Pak. Maksudnya ngaruh banget cuy. Dari mulai awalan kita pendapatan berapa, terus juga dia sampai berputar otak gimana caranya gue bisa survive di acara pandemi begini. Dengan caranya beginilah, bikin tanaman apa segala macem. Terus di bawah tuh biasanya ada papan gede, itu ada tuh nama, misalnya kayak gue nama Edwin, tanggal sekian sewa kostum nih,
bulan ini event ini. Sekarang kagak ada cuy, asli kagak ada, tinggal tembok doang. Makanya gue tanya ada papan kemana, jangan dijadiin alas tanaman lagi deh. Cuman gini, maksudnya ya kostum tetap, maksudnya kostum nggak basi, ya kan, masih Iya. tetap ada gitu loh. Sekalipun nanti ada event atau apa ya lu tinggal jalanin gitu kan. Tapi kan yang dipermasalahan sekarang nih anak-anak banyak yang ngeluh gini pak, kayak temen gue si Erik orang Depok, dia bilang gue udah bikin sanggar ini segala macem, dengan tanda kutip bahwa setelah tahun ajaran baru dia mau buka kelas tari, bininya kan ngajar guru tari, Iya. nah segala macam, akhirnya dikuras tuh tabungan, jebret, dengan event yang berbagai macam, terima kasih dia bilang balik duit gua, Nah, akhirnya jong juga Fred, jong Iya, iya, juga iya. semuanya, amsyong tuh orang, hampir jualan kayak lu juga, gua denger juga lu kayak gitu juga kan lu kemarin, karena gua tahu event tuh bentrok di 2 minggu itu kan bentrok kan, antara mana Jungle Land, ya kalian. Jungle Land di Sabtunya, Columbus dulu, Columbus, ya kan, Columbus kan keluar semua tuh kostum lo. Ya. Columbus, terus minggu depannya itu harusnya Jungle Land, dan minggu depannya lagi Kabupaten Bogor. Terus ki ngejar target buat sewaan kostum agak lumayan, nah, akhirnya Kita bikin lagi. dia bikin lagi. Setelah bikin lagi, namanya Jong ada lockdown kelar. Kalau kemarin bikin, apalagi kita bikin kostum udah apa? Bahkan dua kostum pak kita bikin itu. Diperbanyak dengan Bahkan, model yang sama gitu. Januari kan kita bikin kostum tuh Ah. hampir 100 piece TK lah. Nah terus sudah mau mendekati Maret kan IGTK tahu sendiri, pelatih Bekasi kan rata-rata hampir ke sini semua. Ya, ya paham lah. Malah sekolah kita sendiri malah kagak kebagian Nggak kostum kebagian nih. gitu. Akhirnya kita mau coba buatin lagi satu lagi tuh yang agak batik itu kan pak. Padahal kita udah punya firasat sebenarnya itu waktu bikin yang batik. Cuman ya udahlah gas. Wah ternyata kacau. Parah sih. Gue juga sama. Gua cuman dilalahnya gua artinya gini. Gue emang nggak ada bisnis di luar dari gua kepelatihan gitu loh. Cuman tanda kutipnya gue ngejanjiin nembokin event banyak. Gak mungkin gaji gue cuma segitu. Iya. Artinya kan ada lemburan segala macam. Belum lagi nanti ada bonus segala macam kan. Gue bilang sama bini gue, Jogja yuk habis lebaran. Wah serius? Iya Jogja yuk, bismillah, ada rezeki. Gue bilang ini segala macam. Ya, dia mulai begini kan. Iya. Sampai ditanya, Aduh. jadi ke Jogja, jadi Iya. Jogja Plaza. Aduh. Parah sih asli. Dan yang parahnya lagi, jadi ya kita sih nggak munafik ya Neng. Maksudnya kita juga sebagai guru, walaupun guru ekskul juga pengen minta dihargai lah ya sama Iya. pihak sekolah. Artinya adapun kabar baik dan buruk tuh harusnya ngabarin ke kita loh bro. Kak maaf ya, sepertinya dari pandemi kayak gini nggak dulu ekskul atau gimana gitu loh. Atau kabar buruknya kita off dulu nih selama 1 tahun sambil Iya. ngelihat perkembangan covid kayak gimana. Ini benar-benar sekali nggak ada kabar cuy, parah ya, bener ya. Betul pak. Tapi kalau kita mungkin agak beda sedikit, mungkin balik kita juga ngeliat status teman-teman juga, bukan ada yang mungkin ya ada udah terlalu emosi atau apa kita nggak ngerti. Tapi kalau kita pribadi gini pak, polanya kita balik pak. Ya alhamdulillah aja kemarin kita ada sekolah yang mau nampung kita buat ngelatih. Syukur-syukur malah ada yang kita digaji besar. Ya alhamdulillah kita dapat rezeki gitu, yang sebelumnya pandemi kita dapat rezeki dari sekolah yang kita ngajar itu gitu. Kalau kita pribadi pak, aneh pribadi gitu, aneh polanya kita rubah terus, karena kalau polanya kita nggak rubah kayaknya jadi bawa emosi nantinya. Iya bener sih. Aneh kok nggak ada pikiran nggak di kepikiran pelatih gimana sih sekarang pelatih drum bandnya enggak. Kalau kita gitu pak, kemarin alhamdulillah kita ngajar di sini dapat rezeki, kita ngajar dikasih duit, alhamdulillah ada juga yang ngasih besar gitu. Begitu pak, bukan kita sama teman-teman juga yang ngerasa yang bikin aduh begini. Iya kita juga ngerasain benar, tapi kita pribadi agak beda sedikit di situ. Iya, maksudnya gue setuju sama
lu setuju maksudnya sekolah juga bingung. Kondisi Bingung loh. sekolah juga sekarang lagi. Kondisi sekolah juga di Bogor itu ada beberapa sekolah yang tutup PAUD. Beberapa sekolah ada yang tutup sampai mereka nggak bisa ngasih pesangon sama sekali sama gurunya gitu loh. Artinya kan bahwa pendidikan ini benar-benar lagi down banget nih. Iya. Dari segi ekonomi juga gitu loh. Ada orang yang bergantung pendidikan ekonomi dari bidang pendidikan, yaitu guru gitu loh. Berpengaruh sangat, apalagi ya maaf apa kita baru guru ekskul ya. Guru honorer lebih parah pak, lebih Nah, parah iya. gitu loh. Kita mikir positifnya ya. Tapi kan kita polanya kita ini orang lain Itu. gitu. Makanya kita juga jangan berharap di sekolah, karena kita sekolah intinya kita udah ngajar, udah digaji, udah. Sekarang kita ya udah bikin sendiri aja lah. Gimana caranya survive dulu ya enggak? Bahkan kalau kita dengar cerita berapa sekolah, ya dia juga gurunya ada yang dikeluarin sementara gitu. Benar. Karena memang kurang murid apa segala macam dia operasional kurang gitu ya. Benar, Bahkan setuju. dikata dalam hati, oke lah kita mengeluh nih dalam hati mah sama kayak teman-teman yang lain pelatih. Bukannya kita beda, sama, cuman ya Kita nggak mau nunjukin gitu, lah. Mak. Gitu loh. Sekolah Bisa mungkin juga bisa kuat lah. kondisi gitu. Iya parah sih. Cuma gini loh bro. Kalau gue berpikiran bahwa gini, selama ini kita ada di zona nyaman banget pak. Lo dengan olahan kostum lo, dengan gawean ngelatih marching band itu nyaman banget pak. Kita nggak mikir ke depan bahwa setelah tua kita nggak mungkin terjun di dunia kostum lagi, jawan kostum apapun itu, atau ngajar marching band gitu loh. Kita hidup di zona nyamannya kita. Nah pandemi ini kalau gue pribadi itu ngajarin bahwa ini cuma seujung kukunya doang nih, miniatur gambaran kita nanti tua. Kalau gue mikirnya gitu pak, jadi motivasi gue nih di jangka waktu yang selama ini kita ngajar ke belakang, kita nggak ada spare dana, kita nggak mikirin usaha apa yang bakal kita kelola setelah kita nggak ngajar gitu loh. Kita masih nyantai lah, bulan depan gue masih dapat honor, bulan depan lagi gue masih honor, dan selalu seperti itu, entah yang harian atau yang bulanan ya. Maksudnya kita berkutak waktu yang kayak gitu terus tanpa berpikir bahwa kita nyiapin jangka tua kita nih, kita punya anak, mungkin nanti kita punya cucu gitu loh. Kalau Jadi nggak kaget lagi, iya nggak kaget bahkan lagi. kita udah berplanning lagi dah. Nah kalau gue mikirnya gitu loh, pandemi ini ada baiknya juga. Jadi kita mikir bahwa kita ini masih muda, gimana nanti tua coy. Wah kelar sih kalau kita nggak punya invest apa-apa gitu, kita nggak punya olahan apa-apa gitu loh, bener-bener ngandelin dari gaji. Secara kita bukan PNS pak, PNS masih digaji pak sama negara. Kita bener-bener dari harian dan bulanan kan. Iya. Kita nggak, kalau misalkan hari ini kita nggak nyari duit, kita nggak makan gitu loh. Maksud gua ya ada baiknya juga loh kalau dari versi gua ya, pandemi kayak gini ngasah otak kita buat wirausaha apa segala macam, buat mempersiapkan nanti tuanya kita bakal kayak gimana. Jadi setelah pandemi ini kita getol lagi nyari duit pak, nabung, kita bikin satu usaha yang memang kuat gitu loh pak. Kalau gua gitu, tahu dari lu Bahkan gimana? kita harus punya target usaha yang sekiranya nggak ngaruh sama corona nih. Betul. Ini kayaknya usaha kita ngaruh juga sama corona. Banget. Studi dalam biar Iya. Cuman ya ini kan kasusnya corona, kita nggak tahu kan. Kalau misalkan nanti di kedepannya bakal ada kasus apa, ini kita bikin olahan apalah. Maksudnya yang entah kontrakan kah gitu kan. Wah, iya. Iya kan gila loh kontrakan. Istilahnya punya 4 pintu udah. Wow deh, tinggal ngopi doang pagi-pagi. Parah sih emang. Banyak, kebetulan dia pelatih regional Bekasi. Jadi Bekasi, Tambun sekitar Jakarta doi nih. Kalau gua wilayah Cilengsi sama Jakarta, zonanya beda, tapi kita satu perkumpulan. Kadang event juga bentuk sama dia juga. Sebenarnya yang kita pikirkan itu Pak, apa ya, bukan sekarang ngajar apa ngajar, waktunya ini kita belum bisa ditentukan loh Pak. Bener. Ini Pak, corona baru yang gubernur Jakarta waktu itu bilang kita belajar di rumah 2 minggu. Itu Pak, status teman-teman kan ada yang wow nanti gimana ini makan gimana gini gitu kan. Itu baru 2 minggu awalnya, tuh, ya. itu 2 minggu. Tapi waktu itu kita punya firasat beda. Wah kayaknya nggak 2 minggu deh, paling nyampe
sampai ajaran baru dah kayaknya baru stabil nih. Agustus. Agustus lah, mendekati Agustus. Sekarang buktinya ternyata wow, makin jadi. Enggak, waktu itu udah mau lebaran tuh. Udah mau lebaran, kita udah planning, kita udah mundur, Pak. Mundur. Kiraan Januari lah kata kita. Ya tapi kita nggak tahu juga nih Januari bisa apa ya tahun depan dah. Gua kan kebetulan gue MC waktu di mana Kolobus. Dengan begitu banyak agenda Pak hari Seninnya. Karena pemadatan latihan di 2 minggu berturut-turut nih event. Wah santai. Begitu ada pengumuman lockdown Pak, anjir. Gue rada mikir, iya bener lu tadi bilang 2 minggu kali kok lama cuy gue bilang nih. Wah anjir manjang puasa men. Wah gue bilang nih puasa masih ada tabungan masih oke tuh. Wah puasa nih bisa lah sparein waktu Juli lah ya, Juni Juli lah masih oke lah. Sini kok bini gua Pak baca iklan di internet, guru eskul ditiadakan saat pandemi. Kagak bisa molor Pak gua. Gue selalu ngehibur diri, enggak itu hoak kali. Bener bini di Detik katanya, bener kok ini. Wah enggak kali yang gue bilang, gue masih santai itu. Dengan pemikiran gue, awal Agustus ngajar Pak. Wah bisa nih, habis lebaran biasanya kan seperti itu kan. Agustus itu ada pemadatan latihan karena buat 17-an. Wah bisa. Gua sampai beraniin pengen ngambil Vespa Pak. Ada tabungan sedikit, aku mau ngambil Vespa, mau mobil motor karena temen gua nawarin segala macam. Udah deal-dealan harga sekian ini sekian. Iseng subuh tuh gua mau transaksi, mau beli itu subuh. Iseng jam 1 malam buka. Kita statement inget banget Pak Ridwan Kamil. Tidak ada pembelajaran tatap muka dan guru eskul apa segala macam lah, intinya ditiadakan, ini dari kelar. Gue langsung nelfon, bro nggak jadi. Lu kenapa? Gue kirim website, gue bilang diketawa dong, mampus lu anjing. Gue bilang nah dari dana itu gue mikirnya anjir nih, gila nih gue kalau gak bisa, maksudnya nggak bisa ngegunain dana tabungan gue yang ada, kelar sebulan habis. Bener, habis Pak sebulan. Kita bisa ngelola. Kalau situ masih enak dari tabungan Pak. Kalau kita dari THR Pak kita kumpulin. Karena kan dia itu udah habis beli kostum Pak. Oh iya kemarin lo ya. Ya kita bukannya kita mau nyombong dikit Pak, maksudnya ya alhamdulillah kita udah punya cicilan motor juga, yang motor masih lama. Alhamdulillah kita cuma buat ngopi makan aja dah. Nemu mah gitu ya. Emang walaupun duit nggak ada ya, emang maksudnya tabungan ya itu tadi bilang cuma dari THR kemarin. Cuman gue paling gak suka orang yang bilang gini, lu mah enak bang, rumah nggak ngontrak kasarnya. Kedudukan ada gue di pejabat di salah satu perumahan gue. Terus juga ya anak belum ada, paling bini doang, paling makan gitu mah lu nemu. Gue bilang tong, lu mikir cover depan gua, lu nggak tahu kan di dalam gua gimana. Jadi kan gua belum bayar wifi, gua belum bayar ini segala macam, lu jumlahin. Gua bilang berapa per bulan yang harus gua keluarin, sama kayak lu Bor, juta juga. Gua bilang nih gua harus mikir tuh dari mana. Gua bilang segitu. Ini kan orang berpikirnya kayak lu kan, lu makan rumah sendiri kagak ngontrak kasarnya, tapi kan lu punya anak, punya bini yang harus lu kasih makan, lu listrik segala macam kan. Orang mikirnya bahwa tenang, lu udah sakut ini udah enak gitu. Wah gue gedek buat orang begitu. Gue bilang gue kalau kagak gitu ngapain gue jualan coy. Betul. Ngapain gue jualan jagung segala macam, ngembangin usaha gue, ngapain bikin beginian. Ini sih gue bikin begini ini sekali lagi bukan untuk nambah viewer dan subscriber gue, enggak. Ini bakalan gue jadiin sejarah ke depannya, entah 10-15 tahun ke depan, bahwa gue pernah bikin karya, gue pernah ada di satu kondisi yang emang parah banget kayak sekarang gitu loh Pak. Parah banget, teman-teman gue juga ngerasain apa segala macam. Bakal jadi sejarah nanti gitu loh. Adapun lu yang gue wawancara, ada beberapa teman-teman gue yang diwawancara tuh bakal kayak gitu. Oh dulu nih tahun sekian nih 2020 nih lagi gila-gilanya nih Indonesia nih, dunia malah
Jadi bakal ada memori ke situ, mungkin ntar anak gua ngeliat atau anak lu ngeliat gitu, ini bakal jadi salah satu saksi sejarah. Intinya ke situ sih, gua nggak peduli ada orang yang nggak suka apa gimana video gua, terserah. Yang penting gua bakal upload apa adanya, dan bakal jadi sejarah hidup gua nanti. Intinya sih segitu sih Pak, makanya gua ngajak ngobrol dia karena gua tahu dia main kostum segala macem sampai dia bikin beginian nih. Makanya gue pengen tahu nih, gue pengen ngulik kok bisa nih orang nih dengan idealisnya dia kemarin bagaimana gue dia rada mengsong nih jadi petani. Gue bilang nandur kagak gimana akhirnya ya disulap dan nih lantai atasnya Bisa dibikin beginian gitu.